Guys, di depan gue sudah ada Xiaomi Pad 7 guys, yang mana ini merupakan sebuah tablet yang menarik banget untuk kita bahas. Kenapa? Karena mulai dari resolusi layarnya yang udah 3.2K, kemudian refresh rate-nya udah 144Hz, bodinya guys ini terbuat dari metal, dan yang pasti untuk Xiaomi Hyper AI sudah hadir di dalamnya guys. Menariknya tablet ini cuma dibanderol dengan harga 5,4 jutaan. Daripada kalian penasaran, langsung kita review aja nih bro. Tapi sebelum kita review terlalu dalam guys, kayaknya kurang afdol banget kalau kita review tablet tapi nggak bahas soal fitur pendukung yang ada di tablet ini. Seperti adanya fitur Xiaomi Hyper Connect yang akan bikin pengalaman kita saat pakai ekosistem Xiaomi jadi makin gampang nih guys. Yang mana di sini ada fitur-fitur kayak misalkan Home Screen Plus 2.0, kemudian ada Call Sync dan juga Combine Camera. Gak lupa juga nih ada juga yang namanya Cross Device Camera. Pertama kita bakal bahas mulai dari Home Screen Plus 2.0-nya guys. Yang mana fitur ini bikin lo tuh bisa drag and pin hingga dua aplikasi dari handphone Xiaomi ke layar Xiaomi Pad 7 series ini bro. Jadi kalau misalkan lo lagi kerja nih ya, bisa banget buka dokumen di tablet sambil browsing di handphone lo tanpa harus pindah-pindah device. Kemudian ada Call Sync yang mana ini bikin lo bisa jawab telepon langsung dari Xiaomi Pad 7 series guys. Kayak misalkan nih ya, lo lagi fokus kerja ataupun nonton film di tablet, terus tiba-tiba handphone lo tuh bunyi. Daripada ribet lo ambil handphone, lo bisa banget langsung angkat panggilannya lewat tablet ini guys. Nah ini cocok banget ya guys, buat lo yang sering meeting online atau lagi di kondisi nggak bisa pegang handphone. Dan yang gak kalah keren ya, ada yang namanya Combine Camera dan juga Cross Device Cameras. Yang mana buat lo yang sering video call, lo bisa banget pakai kamera handphone dan juga tablet Xiaomi secara bersamaan. Biar hasilnya tuh lebih fleksibel guys. Nah kalau kamera tabletnya kurang oke ya, atau posisinya tuh nggak pas, lo tinggal pakai aja nih kamera handphone sebagai alternatifnya. Bahkan di mode cross device kamera, lo tuh bisa banget ganti-ganti kamera dengan gampang selama video call nih berlangsung guys. Oke, sekarang kita lanjut aja guys untuk ngebahas masalah desain dan juga build quality-nya. Yang mana untuk Xiaomi Pad 7 ini guys, itu terlihat minimalis banget dan kokoh memang. Body full metal yang dipakai tuh bikin tablet ini cukup terasa premium banget dan solid di tangan bro. Satu hal nih yang bikin tablet ini makin menarik guys adalah desain unibody-nya. Jadi meskipun baterainya tuh yang di bawah cukup gede, Xiaomi itu berhasil banget loh bikin bodinya tuh tetap ramping dan nyaman buat dipegang. Bobotnya juga cuma 500 gram ya, dengan ketebalan 6,18 mm aja. Jadi nggak bakal bikin tangan kalian tuh pegel meskipun dipakai dalam jangka waktu yang lama nih. Cocok banget ya buat lo yang sering bawa tablet kemana-mana, ukurannya tuh pas banget intinya. Nggak terlalu besar, tapi cukup buat multitasking, kemudian streaming film, atau bahkan buat kerja, ini ringan banget buat dibawa. Intinya sih jadi makin praktis banget nggak sih guys, daripada bawa-bawa laptop ya kan? Terus kalau kita lihat dari build quality-nya, ini tombol-tombolnya tuh enak banget buat ditekan. Feedbacknya tuh mantep, nggak ada kesan longgar ataupun gampang copot. Back covernya juga anti sidik jari ya guys, jadi tetap kelihatan bersih meskipun sering dipakai tanpa case. Nah selain itu ya, antena di Xiaomi Pad 7 ini guys dibuat tersembunyi. Ini bikin tampilannya tuh makin clean banget dan juga modern. Nah detail-detail kecil kayak gini nih yang bikin tablet ini tuh kerasa lebih premium banget kalau kita bandingin sama tablet kompetitor. Apalagi nih ya, Xiaomi juga ngeluarin 3 pilihan warna. Mulai dari green, ada blue, dan juga ada grey. Seperti yang gue pegang sekarang nih. Lanjut dari bagian desain, sekarang kita bakal bahas masalah layarnya bro. Yang mana kalau kita lihat bagian layar nih, doi udah pakai panel IPS dengan resolusi 3.2K yang punya luas 11,2 inci dengan aspek rasio 3:2. Ditambah lagi seperti yang gue bilang di awal tadi ya guys, refresh rate-nya udah di angka 144Hz yang mana ngebikin tablet ini langsung beda dari yang lain di kelasnya bro. Visualnya tuh cukup jernih dengan detail yang tajam ya. Dan buat lo yang doyan nonton film, baca e-book, ataupun bahkan multitasking, gue jamin layar ini bakal kasih pengalaman yang nyaman banget bro. Gak cuma soal kualitas gambar ya, layar Xiaomi Pad 7 ini guys juga punya beberapa fitur lain. Kayak misalkan ada fitur HDR adaptif yang otomatis menyesuaikan tampilan nih biar tetap optimal di berbagai kondisi cahaya. Selain itu ada juga teknologi wet touch, jadi meskipun tangan lo nih agak basah ataupun lembab, layarnya tetap bisa kita gunain. Terus buat lo yang suka gambar ataupun ngedit video guys, layarnya ini udah support banget berkat DCI-P3 buat warna yang jadi lebih akurat. Sama tingkat kedalaman warnanya ini udah 12 bit bro. Kemudian buat lo semua yang sering pakai tablet dalam jangka waktu yang lama, slow banget guys, karena Xiaomi udah nyiapin fitur perlindungan mata. Sama udah bersertifikasi TUV Redline. So aman banget nih buat dipakai tanpa bikin mata kalian tuh cepet lelah. Ditambah lagi nih ya, ada 4096 tingkat penyesuaian kecerahan yang bikin tampilannya itu tetap enak dilihat dalam kondisi gelap ataupun terang sekalipun bro.
Kalau kita lihat dari segi desain dan juga layar, menurut gue untuk Xiaomi Pad 7 ini udah oke banget guys. Bahkan bisa gue bilang ini OP kalau kita compare sama kompetitor di kelasnya gitu guys. Cuman paling kekurangannya ya panelnya nih masih pakai IPS. Tapi walaupun pakai IPS, seperti yang gue bilang tadi guys, layarnya udah punya resolusi 3.2K dan refresh rate-nya udah 144Hz yang ngebikin jadi makin oke gitu ya. Dari bagian desain dan juga bagian layar, sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah performanya bro. Pertama-tama kita mulai dari chipsetnya dulu, yang mana doi ini guys dibekalin sama Snapdragon 7 Plus Gen 3 dengan fabrikasi itu 4 nanometer. Part ini jadi salah satu pembeda ya dengan versi yang Pro-nya. Karena untuk versi yang Pro itu sudah menggunakan chipset 8S Gen 3 bro. Sementara buat grafisnya udah pakai GPU Adreno 732. Kemudian variasi memorinya guys cuma satu ya, yaitu RAM 8GB dengan storage 256GB UFS 4.0. Nah kalau kita lihat ya untuk hasil Antutu benchmarknya guys, ini menyentuh 1,3 jutaan poin loh guys. Untuk benchmark 6-nya ini sekitar 4.909 poin untuk multicore-nya. Dan hasil benchmark tadi guys memang terlihat cukup besar. Tapi tetap ya, ini cuman di angka aja. Yang penting kan sebenarnya tuh performa hariannya bro. Nah, gue pun udah coba ya di beberapa hari ini guys. Dan tablet ini menurut gue sih masih bisa diandalkan banget lah buat kerjaan-kerjaan multitasking. Bahkan ya, buat main game sekalipun, tablet ini tuh masih memberikan performa yang baik menurut gue. Buat gamenya sendiri, ini gue coba main Call of Duty Mobile dan juga Genshin Impact guys. Yang mana di CODM ini gue bisa dapetin sekitar 60 FPS ya di settingan high dan juga 90 FPS di settingan low. Pas gameplay juga mulus banget ya, hampir nggak ada lag sama sekali. Sementara pas gue main Genshin Impact guys, ini juga stabil di angka 60 FPS kalau kita pakai grafisnya tuh lowest ataupun low. Intinya sih ya, secara keseluruhan ini buat main game di tablet ini sih gokil banget guys. Masih ngangkat performanya. Sementara buat kerjaan kayak misalkan ngedit video, gua rasa Xiaomi Pad 7 ini guys juga masih cukup buat diandalkan. Mau pakai fitur editor yang ada di dalam galeri langsung, ataupun mau pakai aplikasi pihak ketiga, ini semua bisa berjalan dengan baik. Contohnya nih ya, gua tes ekspor video 4K, durasinya nih 3 menit guys, dengan full effect dan grafis di aplikasi CapCut. Ternyata videonya pas gua ekspor tuh cepet banget guys. Lanjut, buat bagian baterainya nih, yang mana untuk Xiaomi Pad 7 ini guys, udah dibekalin sama baterai 8850 mAh. Dengan pengisian cepat 45 watt turbo charge. Yang mana ini jadi pembeda kedua ya, antara Xiaomi Pad 7 reguler dengan versi yang Pro-nya. Karena untuk versi yang Pro itu udah pakai fast charging 67 watt hypercharge. Ya walaupun begitu, Xiaomi Pad 7 ini guys diklaim bisa ngisi daya sampai 40%, cuman dalam waktu 30 menit aja. Sedangkan 0 nih sampai 100%, cuman butuh waktu 1 jam 20 menit doang buat full charge. Nah, buat port USB-C guys, di sini juga udah USB 3.2 ya, yang mana bikin transfer data tuh jadi lebih kencang. Kalaupun lu colok ke SSD ataupun ke penyimpanan eksternal lain guys, ini kecepatannya tuh bakal optimal banget. Terakhir kita bakal bahas masalah performa speakernya yang menurut gue ini juga oke banget brother. Karena Xiaomi Pad 7 ini ya udah dibekalin sama dual stereo speaker yang suaranya tuh kencang banget dan cukup detail. Nah buat lo nih yang sering nonton film, kemudian dengerin musik, ataupun main game tanpa headset, speakernya tuh masih enak banget kok buat kita nikmatin bro. Karena bassnya tuh cukup berasa ya, kemudian treble-nya tuh nggak terlalu tajam, dan secara keseluruhan suaranya ini cukup balance banget. So bagaimana guys menurut kalian untuk performanya? Kalau menurut gue pribadi sih dengan tablet seharga 5 jutaan ya, menurut gue sih secara performanya udah oke banget. Ketimbang lo beli tablet yang harga 2-3 jutaan, kadang tuh performanya malah jadi kentang gitu guys. Oke, move ya. Sekarang kita bakal bahas masalah kameranya bro. Nah kalau kita bahas soal kamera ya, jujur aja memang tablet tuh jarang ngasih kualitas kamera yang wah banget gitu. Nah untuk Xiaomi Pad 7 ini cuma ngebawa satu kamera belakang yang punya resolusi 13 megapiksel. Sedangkan buat kamera depannya guys, ini resolusinya cuma 8 megapiksel. Ini juga jadi pembeda juga guys sama versi yang Pro-nya. Karena untuk versi yang Pro itu sudah dilengkapin sama kamera 50 megapiksel dan juga kamera depannya udah 32 megapiksel. Menurut gue pribadi sih kamera belakangnya cukup lah buat kita foto-foto sekadarnya atau buat scan dokumen. Dan kamera depannya juga guys, ini lumayan oke lah buat video call. Jadi kalau misalnya dipakai buat meeting online ataupun sekedar ngobrol via Zoom, ini tuh masih aman banget guys. Nah tadi kan gue udah ngebahas soal interconnectivity-nya aja tuh di bagian awal guys. Sekarang kita bakal bener-bener ngebahas masalah Xiaomi Hyper AI. Yang mana guys, banyak banget part-part AI yang bisa dikerjakan di tablet ini bro. Yang mana ada beberapa fitur unggulan di Xiaomi Hyper AI ini guys. Seperti fitur AI Brush di Mi Canvas, kemudian ada AI Editing ataupun AI Film, dan terakhir ada AI Image.
Nah, dengan AI ini guys, kalian tuh bisa banget bikin konten yang lebih keren bro, kemudian lebih cepat, dan juga yang pasti lebih gampang tanpa ribet diedit manual. Pertama-tama kita mulai dari AI Brush di Mi Canvas dulu nih guys, yang mana fitur ini yang bakal ngebantu lu banget buat yang suka gambar. Lo bisa banget pakai AI Brush buat ngegambar ya, kemudian bikin lingkaran di konten, atau bahkan ngedit di bagian tertentu dengan hasil yang lebih rapih dan juga realistis bro. Misalkan ya, lu mau ubah background ataupun kasih efek tambahan, lu tinggal pilih aja nih area yang mau lu edit. Kemudian masukin description yang pengen lu pengen, dan AI bakal otomatis generate hasilnya sesuai sama keinginan lo. Terus ada AI editing ya, ataupun AI film, yang mana ini bikin proses edit video tuh jadi lebih gampil banget bro. Lu tinggal buka galeri, kemudian masuk ke editor video AI, terus pilih beberapa klip yang pengen lu edit, terus tinggal lu tulis aja nih konsep video yang lu mau guys. Setelah itu AI bakal ngedit secara otomatis bro. Kayak misalkan buat motong video, kemudian nambahin transisi, dan nyesuaiin musik biar hasilnya tuh lebih sinematik guys. Jadi kalau lu pengen bikin video estetik ya, ataupun vlog tanpa ribet, gua rasa memang fitur ini bakal ngebantu banget bro. Jadi kesimpulannya ya, jujur buat harga 5 jutaan, Xiaomi Pad 7 ini bisa dibilang salah satu tablet paling worth it di kelasnya. Karena mulai dari layarnya yang super tajam dengan resolusi 3.2K 144Hz, kemudian seperti yang lu lihat ya, desainnya ini premium full metal, performanya gahar banget dengan Snapdragon 7 Plus Gen 3, dan yang pasti udah didukung sama baterai badak 8850 mAh dengan fast charging 45 watt. Kemudian buat lo yang lagi nyari tablet buat kerja ataupun editing video, fitur Xiaomi Hyper AI ini guys juga bikin semua tuh jadi lebih gampang. Mulai dari AI Burst, kemudian ada AI Editing, sampai AI Image, lu nggak perlu ribet lagi edit manual. Cukup masukin ide, AI bakal ngerjain sisanya. Gak cuma itu ya, ada juga fitur Home Screen Plus 2.0, ada Call Sync, sampai Cross Device Camera yang bikin pengalaman pakai handphone dan juga tablet tuh jadi makin simple bro. Gak ribet buat pindah-pindah device. Ya emang sih ya, meskipun ada beberapa kekurangan, kayak misalkan layarnya tuh masih pakai IPS, bukan OLED, dan kameranya guys, ini menurut gue sih memang tidak terlalu wah. Jadi menurut gue pribadi ya, untuk Xiaomi Pad 7 ini guys, memang cocok banget buat lo semua yang lagi nyari tablet all-rounded. Tapi harganya nih masih masuk akal gitu guys. Karena kalau kita lihat ya, dari speknya nih dapat, kemudian performanya juga gahar. Terus kalau kita lihat lagi guys, dari segi bodinya juga mantep. Dan yang paling penting, fitur-fiturnya ini ngebantu kita banget. Dan gue rasa tablet ini masih jadi pilihan yang worth it banget untuk kalian takis. Bewok pamit. Assalamualaikum.